Halo anak-anakku kelas 10 MIPA yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vicentia Sari, atau kalian bisa memanggil saya Ibu Sari. Saya akan mengajar matematika wajib untuk kelas 10 bahasa dan kelas 10 IPS. Melalui video ini, saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas selama 1 tahun pelajaran ke depan. Kemudian saya akan menyampaikan juga teknik penilaian yang saya lakukan dan bagaimana cara kita menjalin komunikasi selama 1 tahun ke depan di kelas 10 bahasa dan kelas 10 IPS. Oke, yang pertama mengenai materi. Untuk materi yang akan kita pelajari selama PJJ ini hanya ada 3 materi. Materi yang pertama adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, materi yang kedua fungsi, dan materi yang ketiga adalah trigonometri. Untuk persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak akan kita pelajari di semester 1, sedangkan fungsi dan trigonometri kita pelajari di semester 2. Untuk materi di semester 1, walaupun materinya hanya ada 1, itu materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Walaupun materinya hanya 1 materi, tetapi materi cakupannya cukup luas. Dan dalam kita mempelajari materi ini, kita membutuhkan dasar-dasar yang pernah kalian pelajari waktu SMP, seperti contohnya pemfaktoran. Nah, pemfaktoran di sini sangat penting. Oleh karena ini materi ini walaupun hanya 1 materi, tapi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan materi ini sedikit panjang dibanding materi lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu fungsi, biasanya kalau materi yang pertama sudah selesai kita pelajari, walaupun belum kita berganti semester, maka fungsi akan langsung kita pelajari. Untuk menyingkat supaya di semester 2 kalian tidak kehabisan waktu. Lalu bagaimana cara pembelajarannya? Karena kita masih adaptasi dengan pandemi ini, jadi memang kita pembelajarannya masih secara online atau dengan PJJ. Nah, biasanya seperti ini. Biasanya setiap kali ada jadwal saya mengajar, pagi saya akan minta kalian presensi dengan cara japri ke saya. Jadi biasanya saya akan minta kalian japri, menyebutkan nama kalian, mengucap salam, menyebut nama, dan menyatakan bahwa kalian siap mengikuti PJJ Matematika Minat. Setelah itu, saya biasanya akan share video. Nah, video ini saya usahakan video adalah hasil buatan saya sendiri. Karena kalau buatan saya merasa bahwa materi yang saya sampaikan lewat video itu akan jauh lebih sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari. Akan tetapi kalau ada kendala, biasanya saya menggunakan video lain dari YouTube. Nah, kemudian setelah saya share video, saya di situ akan share juga soal latihan. Biasanya soal latihannya berjumlah antara 1 sampai dengan paling banyak hanya 5 soal. Soal itu bukan merupakan soal yang rumit-rumit, enggak, tapi itu lebih untuk membantu kalian memahami video yang saya berikan, memahami materi yang saya sampaikan lewat video. Jadi kalau matematika itu kan yang bergerak, yang belajar tidak hanya pikiran kita, tapi tangannya kan juga harus mengerjakan agar kita semakin terampil. Nah, maka di situ soal latihannya hanya sebagai feedback, umpan balik, atau sebagai bukti bahwa kalian sudah berusaha memahami materi yang saya berikan di video. Teknik pengumpulannya, nah dari soal yang saya berikan itu silahkan kalian kerjakan pada buku kalian. Jadi untuk matematika minat saya minta kalian sediakan 1 buku khusus untuk mengerjakan soal-soal latihan dari matematika minat. Supaya apa? Supaya kalian punya salinan dari tugas-tugas kalian. Jika suatu saat saya minta hardnya atau saya minta bukti fisiknya seperti itu, atau ketika PTS atau PAS, supaya kalian bahan yang akan kalian pelajari itu ada tersusun rapi, terarsip seperti itu. Nah, setelah kalian kerjakan soal latihan itu di buku
kalian, silahkan kalian foto hasilnya dan kirimkan ke saya melalui Japri sebelum batas waktu yang ditentukan. Lalu untuk penilaian. Untuk penilaian di sini saya menerapkan poin plus dan poin minus. Poin plus itu berlaku ketika kalian mengumpulkan tugas tepat waktu atau sebelum waktu yang ditentukan. Sedangkan poin minus itu berlaku ketika kalian mengumpulkan tugas melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa konfirmasi. Paham ya? Jadi di sini kalau kalian merasa, oh hari ini aku nggak bisa tepat waktu karena mungkin aku ada acara ini atau harus ke rumah sakit atau apa, nah silahkan konfirmasi dulu ke saya sebelumnya. Atau misalnya kalian terkendala jaringan, dari awal pembelajaran udah error. Nah bagi kalian yang di luar Jawa hal itu kan sering terjadi, itu silahkan konfirmasi. Jadi nanti ketika kalian mengumpulkan terlambat tidak akan diberlakukan poin minus. Poin plus juga akan saya berikan ketika kalian mengerjakan soal pengayaan dari saya. Jadi misalnya gini, biasanya saya membeli 5 soal untuk dikerjakan, tapi saya hanya minta kalian mengerjakan 3. Nah, untuk kalian yang tetap mengerjakan 5-5-nya atau mengerjakan 4, itu biasanya akan saya berikan poin plus. Poin plus ini sangat berguna. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu nilai keseluruhan kalian. Jadi biasanya kalian itu jatuh di nilai PTS, PAS, atau PAT. Nah, supaya kalian tidak jatuh di nilai-nilai itu, maka kalian perlu mengumpulkan poin agar nanti rata-ratanya nilainya menjadi baik. Harapan kami di masa pandemi ini, karena kalian bebas belajar dari berbagai sumber, kalian boleh nanya kakak, kalian boleh nanya kenalan kalian, boleh nanya orang tua kalian, maka gunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang terbaik dari kalian. Pesan saya, jangan menunda. Jadi walaupun tugas yang saya berikan mungkin hanya sedikit jika dibandingkan dengan pelajaran yang lain, tapi tolong jangan ditunda. Semakin ditunda, tentu poin minusnya akan semakin banyak. Kemudian, walaupun tugas itu cuma sedikit, ditunda terus, kalian gak paham. Sebelum kalian masuk ke materi berikutnya, kalian harus paham materi yang sebelumnya. Nah, kalau kalian tunda, akan terjadi penumpukan materi yang kalian gak paham. Itulah yang ditakutkan oleh negara Indonesia sekarang ini. Takut akan ada lost generation. Jadi dimana akhirnya kalian tidak benar-benar memahami konsep yang diberikan. Untuk soal, untuk materi, sudah saya usahakan, saya sesuaikan dengan waktu yang diberikan dari sekolah, dan saya sesuaikan dengan kemampuan kalian supaya itu tidak terlalu menjadi beban untuk kalian. Jadi silahkan berusaha disiplin, mandiri mulai dari sekarang, bukan nanti ataupun besok. Berikutnya saya mau sharing sedikit. Jadi untuk tugas-tugas dari kelas-kelas kakak-kakak kelas kalian, itu kadang ada siswa yang tidak menggunakan tulisan tangannya sendiri. Jadi mungkin dia pakai aplikasi dari HP, aplikasi yang bisa mengubah tulisan tangan dari HP, atau dia minta ditulisin oleh teman yang lain. Saya harap tidak ada seperti itu di kelas kita, karena jika ada akan saya kembalikan dan tidak saya nilai. Atau kemarin ada kejadian juga ketika siswa itu tugas-tugasnya menumpuk, akhirnya dia minta tugas dari teman yang lain. Nomor 1 minta dari teman A, nomor 2 minta dari teman B, nomor 3 minta dari teman C, dan sebagainya. Jangan melakukan kecurangan seperti itu, karena kami para guru tetap akan melakukan cross check keaslian tugas kalian. Pada saat kalian mengerjakan tugas, jika ada yang kalian kurang pahami, kalian boleh bertanya ke saya. Biasanya kakak-kakak kelas kalian bertanya lewat chat secara japri, atau banyak juga yang mengirimkan chat voice ke saya. Gak apa-apa, selama itu bisa membantu kalian, silahkan. Kemudian, satu pesan lagi untuk kalian, sebelum
kalian mengirim tugas, baik ke saya atau ke guru-guru yang lain, budayakan mengucapkan salam sebagai etika atau sopan santun dalam berkomunikasi. Saya rasa walaupun kita hanya bertemu secara online, tidak bertemu secara fisik, tapi sopan santun, etika dalam komunikasi tetap harus dijaga. Oleh karena itu, jangan sampai melupakan salam sapa. Pagi Pak, pagi Bu, nama saya Sari, saya mau mengirimkan tugas, terima kasih. Saya rasa itu bukan hal yang susah untuk dilakukan, jadi silahkan mulai sekarang budayakan etika sopan santun dalam berkomunikasi. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Sebelum saya menutup video ini, saya mau menyampaikan tugas untuk kalian kerjakan di hari ini. Jadi di hari ini, saya mau menggunakan waktu untuk berkenalan dengan kalian. Jadi yang pertama, tugas kalian adalah silahkan kalian mengirimkan foto selfie ke saya. Ya, karena saya perlu tahu wajah kalian, supaya saya hafal, tidak hanya tahu nama kalian. Kedua, silahkan kalian tuliskan di buku kalian nama lengkap kalian, 1. Kemudian nama panggilan kalian, 2. Yang ketiga, asal SMP. Yang keempat, pengalaman belajar kalian waktu SMP. Jadi ceritakan satu paragraf aja. Suatu paragrafnya terdiri dari minimal 3 kalimat. Ya, jadi jangan sampai satu paragraf hanya 1 kalimat. Kemudian setelah kalian ceritakan pengalaman belajar matematika kalian saat SMP, yang terakhir silahkan kalian ceritakan harapan kalian mengenai pembelajaran matematika di SMA Sang Timur. Harapan kalian, 1 paragraf juga, jadi minimal terdiri dari 3 kalimat. Itu 5 pertanyaan itu silahkan kalian jawab, tulis pada buku kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke saya sebelum pelajaran matematika minat berakhir. Pelajaran matematika minat nanti setiap minggunya ada 3 jam, jadi kita akan selesai kira-kira pukul 9.45. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan menghubungi saya melalui WA. Terima kasih, Tuhan memberkati.